Pernah kepikiran gak sih mengapa pendapatan yang dari tahun ke tahun terus naik, seringkali gagal menghasilkan kekayaan pribadi yang juga meningkat? Ini paradoks finansial yang sumpah umum banget terjadi. Gaji terus bertambah, posisi karir makin tinggi, tapi kok saldo tabungan rasanya jalan di tempat? Atau yang lebih parah, malah makin menyusut. Ibaratnya uang cuma numpang lewat doang. Nah, kenapa ya fenomena ini bisa kejadian bahkan di kalangan masyarakat yang penghasilannya udah tinggi sekalipun? Oke, mari kita bedah tuntas hal ini di penjelasan kali ini. Kita bakal menyelami lebih dalam soal apa yang sebenarnya ngebentuk kedewasaan finansial kita. Dan tenang aja, pembahasan ini nggak akan cuma muter-muter di teori matematika atau angka doang kok. Kita justru bakal lihat gimana pikiran bawah sadar kita itu ternyata punya kendali penuh buat nentuin setiap aksi dan reaksi kita terhadap uang yang masuk. Seru kan? Untuk ngebedah itu semua, agenda kita kali ini terbagi jadi 5 area utama. Kepribadian finansial, kerangka realistis, likuiditas dan batasan, efisiensi ekstrim, dan terakhir nanti kita bahas soal makna kekayaan sejati. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kepribadian finansial. Memahami dorongan internal di balik dompet kita. Sadar atau enggak, kepribadian kita itu ngaruh banget. Yang pertama ada tipe money avoiders atau si penghindar uang. Tipe ini tuh paling abai sama yang namanya kondisi finansial. Buat mereka, uang itu nggak perlu diatur-atur amat atau dicatat detail. Ada semacam pandangan fatalis gitu. Ah, rezeki udah ada yang ngatur kok. Jadi segala macam obrolan soal perencanaan keuangan bakal dihindari mati-matian. Akibatnya apa? Arus kas berantakan banget, ibarat kapal tanpa nakoda, kena ombak kecil aja langsung karam. Terus ada money vigilance. Nah ini kebalikannya, pendekatannya hiperkonservatif. Tipe ini gigih banget nabung, tapi sayangnya mereka enggan nikmatin hasil jerih payahnya sendiri. Keamanan adalah segalanya. Walaupun ada investasi yang lebih bagus, kalau dirasa ada risikonya sedikit aja, mereka mending simpal di tempat yang bunganya kalah sama inflasi, asalkan super aman. Sikap super hati-hati ini biasanya berakar dari trauma masa lalu, kayak krisis moneter. Saking waspadanya, kadang tipe ini disangka pelit loh. Tapi yang menarik, karakter kayak gini nyaris nggak pernah kita temuin di lingkungan kerja yang bebas dari risiko pemecatan, misalnya di instansi pemerintahan. Tipe ketiga adalah money status. Pernah dengar istilah sandwich generation? Nah, dinamika itu kental banget di pola ini. Kepribadian ini tuh dapat kebahagiaan dari validasi eksternal. Uang dipakai spesifik buat dapat status, dan seringnya buat jadi pahlawan finansial bagi keluarga besarnya. Ya, mungkin kadang-kadang ada keluhan soal beban keuangan yang keluar dari mulut mereka. Tapi jauh di lubuk hati, ada kebanggaan luar biasa saat bisa jadi penolong. Karena emang status dan pengakuan itulah yang sebetulnya dicari. Dan yang terakhir, money focus. Ini tipe yang dikendalikan oleh dorongan tanpa henti. Agresif banget nyari segala cara buat numbuhin uang dan melipat gandakan aset. Insting mereka buat nyium peluang cuan itu tajam banget. Faktanya dorongan inilah yang paling banyak mendominasi masyarakat modern sekarang. Mereka ini seolah nggak pernah ngerasa puas, karena setiap kali capai target angkanya bakal langsung digeser lebih tinggi lagi. Nggak ada ujungnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kerangka realistis dan gimana kita nyusun ekspektasi. Pasti sering denger kan soal aturan 50-30-20? Ini panduan partisi yang logis banget. 50% buat kebutuhan hidup mendasar, 30% mutlak buat nabung dan investasi, dan sisanya 20% buat kesenangan atau playing. Banyak sih literatur luar negeri yang bilang nabung itu 20% aja cukup. Tapi untuk realitas kita, mantokin tabungan di angka 30% itu sangat amat krusial. Kenapa coba? Karena ada yang namanya inflasi, dan fakta pahit bahwa kebutuhan absolut, kayak pendidikan anak yang berkualitas, atau fasilitas kesehatan yang benar-benar bagus, itu nggak disubsidi penuh oleh negara. Porsi tabungan yang terlalu kecil itu sama aja kayak nunggu bom waktu kehancuran finansial di masa depan. Tentu aja, persentase ideal tadi itu fleksibel, gerak ngikutin fase hidup kita. Di usia 20-an, waktu penghasilan baru di tahap awal, fokus utamanya ya bertahan hidup dan ngebangun kebiasaan dulu. Kalau tabungan belum nyentuh 30%, wajar banget. Tapi ada satu aturan mutlak, jangan pernah sentuh pinjaman gaya hidup kayak pay later. Itu bakal ngehancurin fondasi kalian sebelum sempat dibangun. Nah, masuk usia 30-an, karir mulai naik nih. Fokus harus mulai dipaksa geser buat menuhin kewajiban nabung tadi. Kalau di fase ini kalian disiplin penuh, baru deh nanti di usia 40-an, kalian bisa ngerasain keseimbangan yang tenang antara hidup, nabung, dan main. Lanjut ke bagian ketiga, likuiditas dan batasan. Ini soal gimana kita ngebangun fondasi yang kokoh. Coba perhatiin, ada dua kebiasaan awal yang saling bertolak belakang, dan ini nentuin banget nasib finansial kalian ke depannya. Kalau refleks pertama kalian pas gajian adalah langsung nyisihin uangnya untuk ngebangun likuiditas atau tabungan, maka seiring waktu tumpukan uang kalian bakal jauh melebihi cicilan apapun.
Tapi, kalau refleks pertama pas dapat uang itu langsung kepikiran bayar rentetan cicilan konsumtif, ya udah dipastikan kalian bakal masuk ke siklus ngerjain diri sendiri. Kerja keras tiap hari cuma buat lunasin utang gaya hidup. Efek dari kebiasaan tadi, itu kelihatan jelas banget lewat angka ini. 700 juta rupiah. Gila kan? Ini ilustrasi nyata dari jurang kekayaan yang tercipta murni cuma karena disiplin. Bayangin aja, kalau kalian punya rutinitas nyisihin 10 juta rupiah aja dari tiap momen dapat bonus tahunan atau THR selama beberapa tahun, akumulasinya dengan gampang bisa nembus ratusan juta rupiah berupa uang dingin yang siap pakai. Sementara kalau hobi mencicil, ya cuma nyisain barang-barang konsumtif yang nilainya terus anjlok mendekati nol. Ingat ya, bisa dapat uang gede itu satu bentuk skill, tapi mampu mempertahankan dan ngelolanya, itu skill yang sepenuhnya beda. Buat yang nyemplung ke dunia wirausaha, likuiditas personal ini juga jadi jangkar penyelamat loh. Aturan emasnya gini, pemisahan yang ketat antara uang pribadi dan uang bisnis itu sangat vital. Semakin bisnis kalian berkembang, struktur finansial pribadi kalian juga harus punya likuiditas terpisah yang sama kuatnya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu penuh turbulensi tak terduga. Amit-amit suatu hari bisnisnya hancur dan harus tutup, kalian gak bakal jatuh miskin karena dana darurat pribadi kalian masih aman gak kesentuh. Jangan naif lah, mengorbankan seluruh hidup pribadi demi sebuah bisnis yang bisa aja runtuh kapan aja. Masuk ke bagian keempat, efisiensi ekstrim. Kita omongin gimana ngoptimalin kehidupan sehari-hari buat naikin likuiditas. Coba tebak dari mana asal angka 5,6 juta rupiah ini. Ini adalah uang real yang secara harfiah bisa kalian selamatkan tiap bulannya hanya dengan ngelakuin satu manuver ekstrim. Tinggalin kendaraan pribadi dan beralih sepenuhnya ke transportasi umum kayak MRT atau KRL buat berangkat kerja. Pemotongan brutal dari yang namanya biaya bensin, tol, sampai parkir harian itu, kalau diakumulasi jatuhnya fantastis banget loh. Dan bonusnya, langkah ini gak cuma nyelamatin dompet kalian, tapi juga nyelamatin energi dan kewarasan kalian dari stres macet berjam-jam tiap harinya. Terus pertanyaannya, gimana kalau rasio utang udah terlanjur membengkak dan bikin pusing? Cuma ada 3 langkah absolut buat keluar dari sini. Pertama, paksa rasio cicilan utang itu maksimal banget di 30% dari pendapatan, nggak boleh lebih. Kedua, kalau ternyata masih minus juga, nggak ada kompromi. Kalian wajib banget cari sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan utama. Ketiga, lakuin pengetatan ikat pinggang yang ekstrim. Buang jauh-jauh semua gengsi sosial kalian. Segera jual atau likuidasi aset-aset yang ada buat ngurangin beban secepat mungkin sebelum bunganya terus beranak pinak ngegulung kalian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian paling esensial, kekayaan sejati. Gimana kita menghindari jebakan dan nemuin maknanya? Tameng paling utama kita adalah pemahaman buat bedain mana instrumen penumbuh uang yang aman, mana yang jebakan perusak. Reksadana misalnya, itu jelas punya struktur regulasi yang ketat, hitungan matematisnya terukur sesuai profil risiko kita. Tapi di sisi lain, ada epidemi jebakan yang merusak banget. Pinjaman online ilegal alias pinjol. Ini bukan cuma ngejerat kalian secara finansial pakai sistem bunga harian yang gak masuk akal, tapi mereka juga dirancang buat ngancurin martabat sosial kalian pelan-pelan lewat taktik sebar data dan penagihan yang bener-bener gak beretika. Jangan sampai deh berurusan sama yang ini. Selain itu, ada jebakan yang gak kalah mematikannya, lingkaran setan perjudian dan spekulasi kosong. Psikologi di balik ini tuh licik dan presisi banget. Di awal-awal main, sistem biasanya bakal sengaja ngasih kalian kemenangan mudah. Kenangan manis menang gampang ini instan banget ngejerat logika kita. Begitu kalian mulai masuk fase kalah beruntung, insting yang muncul bukan malah pengen berhenti, justru kalian bakal makin buta pengen nyari modal lebih gede buat nutup kerugian tadi seketika. Pada akhirnya yang ngehancurin keuangan kalian sampai lebur itu bukan bandar di seberang sana, tapi ilusi dan nafsu serakah di dalam diri kalian sendiri. Pada ujungnya, numpuk uang tanpa henti cuma demi ngejar angka 0 di rekening itu nggak akan bawa kalian ke kedamaian batin. Ada satu refleksi penting banget nih. Kekayaan sejati tidak diukur dari saldo yang tak terhingga, melainkan dari sumber yang benar dan manfaat yang diberikannya. Fakta biologis kita aja ngebuktiin kok kalau kita punya batasan. Bayangin kalian sekaya apapun bisa beli ribuan porsi di restoran paling elit sedunia. Kapasitas lambung kalian ya tetap segitu-gitu aja, ada batas maksimalnya. Beda rasa antara makanan paling mewah miliaran rupiah sama makanan sederhana itu secara fisik cuma diproses di beberapa sentimeter saraf di lidah kita doang. Menyadari realitas batasan fisik ini yang seharusnya ngeruntuhin obsesi kita buat terus numpuk harta secara nggak sehat. Jadi, buat nutup sesi materi kita kali ini, ada satu pertanyaan fundamental yang menuntut banget buat kita renungkan dalam-dalam. Apa sebenarnya tujuan akhir dari uang yang kita habiskan hampir seumur hidup buat kita kejar? Apakah
cara kalian melihat, mengelola, dan mengalokasiin uang kalian sekarang udah ngarahin kalian ke titik keseimbangan batin? Atau jangan-jangan malah terus dorong kalian masuk ke labirin kecemasan yang nggak ada ujungnya? Tentukan arahnya dari sekarang, bikin batasan finansial yang nggak bisa diganggu-gugat, dan mulailah bangun struktur kedewasaan finansial yang benar-benar realistis.